Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Redi Astra. Sobat, ini adalah kipas angin berdiri, sobat. Ini kalau kita putar pakai tangan dia enteng, sobat. Sangat enteng sekali. Tapi ketika kita colokkan, sobat, ke listrik, kemudian kita on kan, ya maka dia tidak berputar, sobat. Hanya bergetar, tuh. Ya, speed 2, speed 3 hanya bergetar, tuh. Tuh, dia muter dikit tuh. Nah, tuh. Ya, ini speed 3, sobat. Kalau speed 1 sama sekali nggak berputar, hanya bergetar. Apa penyebabnya, sobat? Kita eksekusi, sobat. Ya. Oke, ini kita langsung bongkar ya, sobat. Ya, ini sobat, setelah kita buka, sobat, ya, penutup dinamonya ini baru kelihatan, sobat. Ini asnya goyang, sobat. Coba sobat lihat tuh. Ya, ketika as dan businya ini goyang begini, sobat, maka rotor itu, besi bulat yang di dalam itu, besi bulat yang di tengah as ini, namanya rotor itu, dia nyangkut, sobat, ya, nyangkut ke keren ini, ke lubang keren dalam itu, karena dia ini oblak. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari para sobat kita yang selalu bertanya bahwa kenapa kalau asnya kok diputar tangan lancar, tapi kalau dicolokin ke listrik jadi tidak bisa berputar gitu ya, alias macet. Ya, karena jawabannya adalah karena rotornya itu, besi rotornya nyangkut ke lubang keren sehingga berat dan macet ya. Penyebabnya selain daripada as dan businya yang goblak, sobat, kemudian ada lagi yang kapasitornya, sobat. Nilai kapasitornya yang sudah lemah ataupun mati. Kemudian jalur kapasitor yang ke dinamo ini, sobat. Jalur kapasitor 2 ini, jalur kapasitor ini, 2 kabel yang ke dinamo ini, salah satunya ada yang terputus, sobat. Bagaimana cara mengeceknya? Kita siapkan avometer, sobat. Ya, kemudian ini kapasitor kita lepaskan. Kemudian ini kita putusnya, sobat, ya. Ya, kira-kira seginilah ya, 3 cm dari kapasitor ya. Seginilah kita putusin. Kemudian ini kita buka kabelnya. Terus yang kabel ke dinamonya juga kita buka. Lalu kita cek nilai kapasitornya dulu. Ya, caranya ini kabel merah ini atau prop merah ini kita pindahkan ke MA sini, miliampere sini. Geser ke 2 mikro ya, karena ini nilainya 1,5. Kemudian kita cek nilai kapasitornya, sobat. Ya, boleh juga ini kita konsletkan dulu, sobat. Kita buang arusnya. Ya, begitu ya, kita konsletkan dulu. Kemudian kita ukur. Ya, 1,554 masih bagus, sobat. Ini kapasitor masih bagus. Kemudian yang kita cek yang kedua adalah jalur kapasitor, sobat. Ini. Jadi pertanyaan sobat, kadang-kadang asnya bagus putarannya, ataupun asnya lancar, kemudian diganti kapasitor dengan yang baru, tapi kipas angin belum juga bisa berputar. Kenapa ya, gitu kan? Ya, karena ini kapasitornya baru, sobat, namun jalur kapasitornya yang mungkin terputus ya. Untuk itu kita cek, sobat, jalur kapasitornya. Ini kita pindahkan lagi. Kemudian kita taruh aja di 200K. Ya, jalur kapasitor yang menuju dinamo kita tes, sobat. Kita cek nyambung nggak? Ah, ternyata nyambung, sobat ya. Ternyata nyambung. Berarti dengan demikian penyakitnya adalah ataupun gangguannya adalah di as dan businya. Kita bongkar, sobat, dinamonya. Ya, kita cabut. Waduh, banjir, sobat. Waduh, banjir tuh. Ya, dia pikir yang punya kipas ini, dia pikir macet, sobat, tidak berputar, diguyur pakai tuh. Diguyur pakai minyak.
mungkin ini minyak sayur sobat. Jadi muter enggak kipasnya, tapi banjir sobat. Tuh. Ya sekali lagi sobat, saya beritahukan bahwa dengan meneteskan di luar sini sobat, meneteskan dengan pelumas dari luar sini itu tidak bisa masuk ke dalam ya pelumasnya. Kenapa? Karena posisi ini, posisi as dan busing ini presisi ya. Jadi untuk masuk ke dalam itu tidak mungkin, kecuali harus dibongkar sobat ya dalamnya. Ya, ini namanya kita bongkar sobat. Ya, kita cabut saja ini. Ya ini sobat, ini ciri-cirinya kalau as ataupun busing bermasalah sobat. Ini asnya kotor ya, ini depan belakang kotor sobat. Kemudian busingnya juga sudah kotor ini. Sekarang kita cek sobat ya, apakah busingnya nih sudah aus, goblak. Kemudian apakah asnya juga sudah aus. Kita cek sobat. Caranya dengan tisu dan bensin. Ya, kita gosok begitu sobat tuh. Ya, kita bersihkan. Kemudian kita raba sobat. Asnya kita raba begini ya. Ya, dengan jempol, jari telunjuk dan jari tengah ya, kita raba begini sobat, pelan-pelan. Kita basahkan dulu dengan bensin begitu supaya licin. Kemudian kita raba sobat. Apabila terjadi gelombang di sininya, bekas gesekan daripada busing ya, apabila dia bergelombang berarti itu ciri-cirinya as ini sudah aus ya. Kemudian yang sebelah depan kita kasih bensin dulu biar licin. Kemudian kita raba begini sobat. Ya. Ya, ternyata asnya masih bagus. Kalau asnya masih bagus berarti busingnya yang sudah jelek sobat. Tuh, sudah hitam ya, sudah hitam sebagian dalamnya. Coba kita tes lagi. Tuh sobat ya, lihat sobat tuh. Lihat. Tuh. Lihat tuh. Ya, coba lihat sobat biar paham ya tuh. Inilah ciri-cirinya bahwa busingnya yang sudah goblak ya. Ya, kemudian kita cek juga busing belakang apakah goblak juga sobat. Ya, kita masukkan. Ya, ini akibat dari yang depan ini goblak sobat. Biasanya dia akan membuat yang belakang juga menjadi goblak ya busingnya sobat ya. Karena posisi busing belakang ini dengan busing depan ini tidak center. Jadi yang belakang juga ikut terkikis sobat. Ya, depan belakang busingnya kita ganti baru sobat. Ya, ini sudah saya siapkan busing baru 2. Kemudian ini kita congkel saja sobat, pelan-pelan ya. Cara nyongkelnya sobat, ujung daripada obeng ini kita tekan, masukkan ke dalam ya. Ke dalam sampai mentok ya sobat ya, sampai mentok, jangan di ujung sini. Kalau di ujung sini kita dongkrak begini nanti patah dia di sini. Ini ada garis ini dia patah. Makanya ini ujung obengnya sampai ke dalam sobat. Sampai ke dalam kita tekan, kemudian kita dongkrak begitu dikit. Ya, sampai ke ujung ya sobat ya. Ya, kita masukkan obengnya sampai ke ujung, kita dongkrak dikit. Sampai ke ujung kita dongkrak dikit. Ya, gitu. Ya, ini dia. Ini busing kita buang. Kita masukkan busing yang baru. Ya, kemudian ini kita tutup lagi begini. Ya, baru kita balikin begini sobat. Ini
supaya lidahnya masuk, kita cungkil dikit. Iya, masuk. Ya begitu. Kemudian kita gencet dengan baut spesial. Ya begini sobat. Ya, kita tutup dengan mur. Jadi kalau pakai alat ini sobat, kita nggak usah neken-neken ya sobat ya, langsung kita kencangkan begini saja. Ya dia sudah ngepres ya. Jadi ini baut biasa aja sobat, ini baut biasa aja ya. Setelah itu sobat, untuk mengencangkan ini ujung obeng sobat, masukkan ke lubang sini ya, ke lubang. Kemudian diputar sobat, putar begini ya, putar begini. Kita putar begini, kemudian yang ujung sini kita putar ke sini, berbalik gitu. Maksudnya supaya ini pengunci plat tipis, plat pengunci ini supaya dia ngepres ya. Lalu kita tekan begini ya, jadi dia ngepres tuh ya gitu ya. Kita putar dulu ke kanan, kemudian putar ke kiri ya, terus dongkrek ke atas, dongkrek ke bawah ya gitu sobat. Putar kanan, putar kiri, dongkrak ke atas, dongkrak ke bawah ya. Setelah ini sobat tinggal ambil palu ya, diketok tuh sobat ya. Jadi ujung ini ngepres sobat ya, sempurna ya. Satu lagi ya, ini kita buang, kita masukkan yang baru. Ini kita rapikan sobat, kita rapikan. Bila perlu ini kita tetesin dulu dengan Singer oil supaya mudah dibentuk ya. Kalau kering dia suka terbuka ini ya. Ya. Ya, kita basahin dulu dengan Singer oil tuh supaya enak dibentuknya sobat tuh ya. Ini busing yang baru, langsung kita masukkan begini, kita gencet. Oke ya, sudah ngepres rumah busingnya. Kemudian sekali lagi kita masukkan ujung obeng ini, tekan ke kanan, tekan ke kiri, dongkrak ke atas, dongkrak ke bawah ya. Tekan ke kanan, jadi masuk ke ujung lubang ya. Jadi ujung obeng ini masuk ke lubang sini sobat ya. Tekan, 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 dongkrak ke bawah. Ujung obeng masukkan ke lubang ya, putar kanan, putar kiri supaya dia ngepres sobat, kembali ke atas dan ke bawah. Setelah itu kita ketok. Oke, kita buka. Ini dia baut pasang busing ya. Sebetulnya baut apa aja sobat ya, yang penting bisa untuk ngepres sobat. Kemudian di samping busingnya kita tetesin dengan Singer oil. Jadi ada yang bertanya sobat, kapas di samping busing ini gunanya untuk apa gitu sobat ya. Ini bisa untuk peredam sobat. Kedua untuk membasahi daripada as dan busing sobat ya. Karena apabila Singer oil ini dia kena panas, dia memuai dan membasahi as dan busing. Untuk sebelah dalam busing sobat, dan asnya ini nanti kita kasih dengan grease sobat ya. Dia kalau untuk kipas yang model begini sobat, yang 8 mili ini asnya, dia bagus ya sobat ya.
bagus, bisa awet sobat, bisa awet kalau dibandingkan dengan saya kasih dengan Singer Oil ya. Karena Singer Oil ini kalau kena panas dia memuai sobat ya, dan mudah kering sehingga mudah macet. Jadi Singer Oil ini saya gunakan untuk di samping bushingnya sobat. Kemudian di dalam bushing ini saya gunakan dengan grease. Karena asnya ini hitam sobat ya, kita bisa amplas sobat, jangan terlalu ditekan ya, jangan terlalu ditekan, asal saja sobat. Yang penting warna hitam ini bisa hilang lah ya. Ya, yang belakang amplasnya jangan ditekan sobat ya. Dan kita lap dengan tisu dan bensin ya. Kemudian ini banyak kerak-keraknya sobat ya, ini seal-sealnya nih, ring seal ya, ring seal ya. Kita masukkan kembali, ini ring seal yang tebal, kemudian ini yang tipis. Ini ring seal yang tebal, ring seal yang tipis. Kemudian kita gunakan grease sobat ya. Caranya nih sobat, ini yang tipis kita dorong dulu ke depan ini, kemudian yang tengah-tengah ini kita kasih grease sobat, dikit aja sobat ya. Lalu ini kita tekan, turunkan ke bawah begini. Setelah itu yang depannya ini kita kasih juga grease ya, dikit saja sobat ya. Sisanya bisa kita dorong ke belakang sini sobat, untuk untuk gearbox ya sobat, taruh di sini ya. Sekarang yang depan ini yang tipis kita dorong dulu sobat, maju ke depan dulu begini, ini yang tipis. Kemudian tengah-tengahnya kita kasih grease sobat ya, dikit saja ya. Kemudian ini kita dorong yang tipisnya, kemudian depannya kita kasih grease ya. Kita ratakan ya sobat ya, kita ratakan dikit saja. Kemudian kita pasang. Oke, kemudian kita masukkan, kita putar terus. Bagian depan kita masukkan, kita putar ya. Ya, toleransinya sudah cukup, maju mundur as ya. Toleransinya sudah pas, kita putar, kemudian kita pasang baut. Ya, kemudian kita kencangkan dengan menyilang sobat, menyilang ya begitu. Oke, kita lihat sobat miring kemana ini, lalu kita ketok saja satu kali. Oke, dan kita pasang pennya. Oke, jadi demikian sobat untuk mengecek di mana kerusakannya. Karena waktu diputar tangan ini kok lancar, kemudian waktu dicolokkan listrik jadi nggak bisa muter ya. Kenapa? Ya itu karena goblak ini ya sobat. Nih sekarang dia sudah tidak goblak sobat, alias presisi, bagus. Karena bushing depan belakang sudah kita ganti sobat ya. Kemudian waktu mengecek kelistrikan sobat, kalau bisa ya punya alat tester sederhana ini sobat ya. Ini sobat kalau mau tahu bikinnya gimana, lihat di video saya sebelumnya ada. Namun kalau sobat punya rezeki, lebih baik beli yang apometer digital ya sobat ya. Ini murah, ini 75 saya beli.
Ya, gearbox kita pasang. Ya. Ya. Ini untuk menyambung kabel sobat, kita pakai ini selongsong bakar sobat. Kalau sobat nggak punya selongsong bakar ya pakai isolasi sobat. Kemudian nih kapasitor kita sambung ya, bolak-balik sobat, nggak masalah. Oke, sudah terpasang gearbox, kapasitor. Ya, sekarang kita tes sobat. Kita colokkan ke listrik. Kita tekan speed 1. Ya, speed 2. Speed 3. Ya, makin kencang. Oke sobat, normal ya. Oke, kita masukkan. Kita kunci sobat. Kita goyang kiri kanan, loncer, bagus. Kita tarik ke atas, nyangkut, oke. Tarikan gearbox, kita pasang. Ya, ini jangan terlalu kencang sobat ya. Nah, ini kekencangan nggak? Nah, kendorin dikit aja sobat. Ya, supaya dia ada toleransi ya. Kita pasang. Oke, selesai sobat. Kita tes speed 1, speed 2, ini ya, speed 3 ya, normal kembali sobat. Demikian sobat tutorial kita mengenai bagaimana cara menghidupkan kembali kipas angin berdiri sobat. Kipas angin berdiri mereknya adalah Miyako yang apabila kita putar dengan tangan lancar sobat, kemudian kita colokkan ke listrik dia macet. Ternyata kerusakannya adalah busingnya yang goblak sobat ya, sehingga as rotor nyangkut di lubang keren ya dan mengakibatkan macet. Sekarang sudah lancar karena busingnya sudah kita ganti baru sobat. Demikian sobat, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.